Jadi pertanyaan pertama tuh, bentar Bu. Produk hukum apa aja sih yang dikelola sama JDIH dan dapat dokumennya tuh dari mana? Pengelola produk. Oh, ini tupoksi maksudnya. Ya, tupoksi. Tupoksi di JDIH ini kan cuma di situ ada pengelolaan JDIH, ada klarifikasi sama evaluasi Raperkam. Yang ketiganya kegiatan Kadarkum. Kadarkum tuh apa Bu? Kadarkum itu keluarga sadar hukum. Oh. Di situ ada pembentukan kadar keluarga. Yang pertama itu pembentukan keluarga sadar hukum. Itu ada 100 kampung 10 kelurahan. Itu di Kabupaten Berau. Kabupaten Berau. Saat ini sudah semua terbentuk. Tahun kemarin. Nah, terus sama juga dengan pos bakumnya. Pos bantuan hukumnya sudah itu berdasarkan amanat dari Kementerian Hukum. Nah, sedangkan untuk pengelolaan JDIH sendiri itu sebenarnya untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Ya. Itu SOP-nya tidak SOP-nya yang tidak ini, maksudnya dia hanya langsung membuka link. Nah, jadi bisa diakses lewat situ. Oke. Nah, kalau terkait dengan pengelolaan JDIH yang yang manual, nah itu kan kita dari perundang-undangan. Dari perundang-undangan kan dia memproses kan. Nah, setelah proses, jadi dari atas itu penandatanganan datang ke kita, itu bagian dokumentasi untuk penomoran. Oh, yang nomorin Register. kita ya berarti ya. Penomoran registernya. Misalnya peraturan bupati nomor sekian. Itu kita sama untuk penomoran berita daerah, penomoran lembaran daerah itu. Itu oke. Selanjutnya alur gampangnya Bu, alur pengumpulan dan inventaris produk hukum itu sejak diterima hingga dicatat oleh JDIH itu gimana? Alur pendeknya aja lah. Alur pendeknya itu begitu diterima, diregister, dibikinkan lansiran, terus di-scan untuk secara digital supaya mempermudah untuk nanti di-upload di JDIH itu. Oke. Itu setelah di-upload itu setelah ada verifikasi dan validasi. Ya. Oke. Selanjutnya dalam tahap pengumpulan itu ini nggak usah deh, udah skip, udah dijawab tadi. Lanjut lagi. Jadi masing-masing kegiatan itu ada timnya juga. Oh boleh dijelasin Bu timnya Bu? Tim itu misalnya ada tim evaluasi dan fasilitasi rancangan perkam. Tugasnya itu ya ada di SK ya. Salah satunya itu ya mencari data-data pendukung pada saat kita melakukan pembahasan, memberikan analisis, dan kita melibatkan juga kementerian kalau itu dirasa perlu untuk meminta masukan dan saran dari kementerian gitu. Kalau di perdanya itu istilahnya harmonisasi. Cuma karena mereka tidak melayani untuk peraturan desa itu tidak ada amanatnya untuk diharmonisasi, jadi kita hanya diberikan saran dan masukan. Itu. Terus lagi kalau Kadarkum kita ini berdasarkan amanat dari kementerian juga, kita disuruh membuat kegiatan tentang Kadarkum ya tadi sudah disebutkan. Intinya kan untuk memberikan tingkat supaya keluarga sadar hukum itu dimulai dari keluarga dulu, nanti baru ke masyarakat, nanti ya untuk terus, kampung ya gitu. Terus lagi apa lagi? Nanti semuanya itu dirangkum dalam IRH. Ada namanya itu IRH itu Indeks Reformasi Hukum
yang semua datanya repot JDIH itu nanti disampaikan segala data-data pendukungnya itu dimasukkan untuk penilaian IRH. Begitu juga dengan JDIH. JDIH itu semua bla-blanya yang ada di JDIH itu disampaikan juga di IRH. Dan IRH adalah sebagai pendongkrak atau pendukung daripada PAN-RB, penilaian dari PAN-RB itu. Oke. Terus kalau misalnya verifikasi dokumen tuh yang mau di-upload dipublikasikan di JDIH tuh biasanya prosesnya berapa lama, Bu? Kira-kira? Sebenarnya nggak lama sih, yang penting jaringan tuh aman aja, sudah diupload kan sama operator kan sudah diupload itu, kita lihat oh ini belum diverifikasi kan ada kelihatan gitu ya di backhand itu kan kan beda antara yang kalian buka sama yang kita masuk. Nah itu nanti kelihatan situ ada tulisan situ verifikasi sama unverifikasi. Jadi kalau misalnya dia masih merah, oh berarti belum diverifikasi. Jadi kita baca dulu, kita teliti isinya. Kadang-kadang tuh kan mata juga, ada yang kekurangan huruf, ada yang tipe-tipe ya. Gitu. Kalau misalnya itu sudah clear baru. Tapi terkadang ada juga sih salah masih 1, 2, 3 gitu. Itu berarti proses penginputannya itu kalau di backend itu kan kita Kembalikan input lagi. dulu. Terus itu kan pas kita udah input itu harus diverifikasi dulu baru bisa ke publikasi kan? Baru bisa publikasi. Iya. Tapi yang dipublikasi itu hanya perda dan perbu karena sifatnya kan pedoman, kalau SK enggak. Iya. Oke. Karena itu ada hubungannya juga dengan pendukung dari SPBE. Dari Kominfo. Jadi banyak gunanya JDIH ini sebenarnya. Iya, kayak penghubungnya kita ini ke masyarakat luas kan. Itu layanan lah, pelayanan untuk masyarakat. Iya. Terus yang terakhir nih Bu, apa aja sih biasanya kendala-kendalanya kalau proses mau publikasi di JDIH itu? Mungkin bisa berapa ya? 3 lah atau berapa lah terserah Ibu lah. Yang pertama kendala-kendala itu, yang mendasar gitu. Terkadang kan waktunya untuk publikasi belum bisa publikasi ya. Kenapa belum bisa publikasi? Terkadang itu apalagi kalau masalah anggaran. Itu kadang-kadang itu lampirannya belum selesai diupload. Tapi karena ada hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang diharuskan nomornya duluan, tapi barangnya masih menyusul. Nah itu kadang-kadang yang itu satu. Terus kadang-kadang juga kita banyaknya beban kerja dengan yang menginput. Kan kalau operator JDIH itu kan bukan hanya menginput ini, dia menyekan dulu, dia memanukan datanya dulu. Nah itu kayak tadi kan bikin langsiran dulunya itu sudah. Jadi itu kurang orang gitu ya. Kurang orang. Tapi dibilang kurang orang, kita juga dapatnya juga sedikit. Yes. Ya kan? Nah itu. Terus mungkin harapannya atau upayanya biar bisa menanggulangi masalah-masalah itu mungkin bisa dibuat apa Bu? Upayanya lah. Upayanya. Iya. Pertama itu sebenarnya kedisiplinan ya. Berarti kembali ke SDM-nya lagi ya. Kedisiplinan, dia tahu apa yang dikerjakan, terus dia tahu bertanggung jawab atas pekerjaannya itu dulu yang pasti. Soalnya walaupun dia orang tuh kadang-kadang gini, kadang dia pintar, dia bisa, tapi dia tidak memanage waktu, terus tidak bertanggung jawab terhadap kerjaannya, teledor begitu akan mengakibatkan dampak. Oh ini begini nih, jadinya akan begini. Nah dan itu akan menghambat dari segala sisi. Orang mau lihat
karena terhambatnya itu, terus lagi kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, yang harusnya tidak. Iya. Nah itu. Gitu ya Bu. Terus lagi sarana dan prasarana kurang Sarana prasarana ya. pasti. Yang terutama kalau masalah penginputan data itu kan kita kan servernya kan di sebelah. Ya. Terus ini kapasitas kurang. Kapasitas apa? Sistemnya kan? Penyimpanan. Oh, penyimpanan. Nah itu tadi harusnya JDH itu mudah kita, tapi ternyata jadi tidak mudah gitu loh. Ya, karena keterbatasan itu ya. Betul. Kadang gini, standar yang dibuat oleh BPHN pada saat kita mau mengembangkan aplikasi yang dibuat dengan apa namanya itu, dengan aplikasi yang dibuat oleh mereka tuh BPHN itu ndak nyambung, ndak kurang sesuai gitu loh. Ibarat gini, ibarat kamu punya rumah, tiba-tiba aku masuk, harus permisi dulu, harus tahu letaknya rumahnya di apa, kamar mandinya di mana, anunya di mana, supaya bisa menyesuaikan gitu. Di rumahnya itu ya. Nah itu, nah dari pihak Kominfo kami ini sudah mumpuni gitu kan. Nah jadi pada saat kami mau apa namanya mengembangkan yang lebih, ternyata begitu kami masukkan ini, sistem bisa jadi error. Nah itu, jadi lebih ke IT juga. Iya kan, soalnya kan yang publikasinya websitenya itu ya. Websitenya susah untuk dikelola. Nah itu standar minimnya standar. Nah sedangkan yang ada tuh sudah bagus, ternyata dia pakai aplikasi mandiri. Artinya aplikasi mandiri, mereka pakai anggaran. Maksudnya dalam artian mereka pakai pihak ketiga. Dan kita belum sampai sana. Belum sampai situ. Bukan belum sampai situ. Anggarannya nggak ada. Ya itu sulit Bu emang kalau udah gitu ya. Oke. Udah sih Bu, sejauh ini itu aja.